Assalamualaikum, Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Mari silakan duduk. Terima kasih. Baik, perkenalkan Ibu. Sebelumnya nama saya Dona. Saya bidan yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, saya kemarin habis lahiran, tapi saya belum tahu cara perawatan bayi baru lahir seperti apa. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu M, Umurnya Ibu? 25 tahun, Berat badan lahir adiknya? 3.300, Panjangnya? 48. Jenis kelaminnya Ibu? Perempuan Ibu, Lahirnya normal atau sesar? normal, Di mana? di tempat Bu Bidan. Baik, nanti saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu? Apa Ibu sudah siap? Siap. Baik, kalau begitu saya minta izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Iya Ibu. Baik, saya akan memulai ya Bu ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan perawatan bayi baru lahir sehari-hari yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dasar bayi baru lahir. Yang kedua mencegah risiko infeksi. Yang ketiga mendeteksi dini kesehatan bayi baru lahir. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara pemberian ASI Ibu. ASI diberikan mulai dari sejak lahir sampai usia 6 bulan. Pemberiannya yaitu minimal 8 kali dalam sehari ya Bu. Ibu juga bisa menyusui bayinya, tujuannya untuk meningkatkan produksi ASI. Yang selanjutnya yaitu nanti kalau misal ada ASI yang keluar yang berwarna kuning, itu namanya kolostrum Ibu. Itu jangan dibuang ya Bu ya, karena itu mengandung zat-zat yang baik untuk kekebalan tubuh bayi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebersihan dan keselamatan tubuh bayi ya Bu ya. Lakukan kontak kulit antara ibu dengan bayi. Kemudian bayi diletakkan dalam ruangan yang kering, bersih dan hangat. Kemudian adiknya bila perlu diberikan pakaian yang lembut Bu. Jadi bisa ditambahkan popok atau selimut atau gedong, sarung dan sarung kaki. Apabila popoknya lembab segera diganti ya Bu ya. Kemudian raba telapak kaki bayi. Apabila terlalu dingin, ibu segera lakukan kontak kulit dengan bayi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi tidur ibu. Dianjurkan untuk ibu dan bayi tidur dalam satu tempat tidur yang sama. Tujuannya untuk mempermudah ibu dalam menyusui bayinya. Posisinya terlentang atau miring ya Bu ya. Jangan tengkurap karena nanti bisa menghambat jalan nafas bayinya. Apabila perlu nanti bisa ditambahkan kerambu atau penutup untuk menghindari supaya dari gigitan nyamuk, terutama untuk daerah yang rawan malaria. Baik, untuk perawatan bayi baru lahir sehari-hari yang selanjutnya yaitu perawatan tali pusat ya Bu ya. Sebelum itu melakukan perawatan tali pusat, Ibu cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Begitu juga sesudah melakukan perawatan tali pusat. Kemudian jangan membungkus tali pusat dengan menggunakan apapun dan menambahkan cairan apapun di tali pusat bayinya ya Bu ya. Kemudian jika Ibu memasang popoknya dilipat ya Bu ya, ditaruh di bawah tali pusat. Luka tali pusat atau daerah tali pusat dijaga supaya tetap kering ya Bu ya. Usahakan jangan lembab sampai tali pusat itu terlepas sendiri. Apabila sudah terlepas dan ujungnya itu masih basah, Ibu bisa membersihkan dengan menggunakan air DDT atau air yang sudah mendidih, kemudian ditunggu ditunggu dingin atau hangat.
Kemudian bisa juga dengan menggunakan air sabun ya Bu ya. Setelah itu tetap dibersihkan atau dengan kain sampai tali pusatnya itu kering. Selanjutnya ibu juga harus memperhatikan tanda-tanda infeksi yang terjadi pada tali pusat. Misalnya tali pusat itu bernanah, berbau, atau merah di sekitar tali pusat. Ibu harus berhati-hati dan segera membawa bayi ibu ke fasilitas kesehatan ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur suhu tubuh bayi. Ibu bisa menggunakan termometer ya Bu untuk mengukur suhu tubuh bayi dengan cara ada tombol on off dinyalakan terlebih dahulu, kemudian ditaruh di lipatan, biasanya di lipatan ketiak ya Bu. Kemudian ditunggu sampai indikatornya selesai, biasanya berbunyi beep. Kemudian ibu bisa melihat berapa suhu yang ada di monitor termometer ya Bu ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya yang harus ibu waspadai. Yang pertama yaitu misal bayinya tidak mau minum atau muntah, kejang, kemudian menangis bila dirangsang, nafas cepat atau lebih dari 60 kali per menit dalam 1 menit, atau nafas lambat kurang dari 30 kali dalam 1 menit, karena normalnya itu sekitar 30 sampai 60 kali per menit ya Bu ya. Kemudian apabila ada tarikan dinding dada dalam ya Bu ya pada bayi ibu, kemudian bayi merintih, terjadi demam setelah dilakukan pengukuran suhu termometer tadi, suhunya lebih dari 38 derajat, atau bayi teraba dingin yaitu suhunya kurang dari 36 derajat. Kemudian ada nanah di mata atau diare, pusat kemerahan yang meluas sampai ke perut. Kemudian bayi tampak kuning, bisa dilihat bisa di tangan dan kaki ya Bu ya. Kemudian apabila ibu menemui tanda bahaya yang sudah saya jelaskan seperti di atas sebelumnya, ibu bisa membawa ke fasilitas kesehatan ya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai memberikan penjelasan tentang perawatan bayi sehari-hari. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya sudah Ibu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih sudah berkunjung ke fasilitas kesehatan kami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu dan bayi Ibu. Saya izin dokumentasikan ya Bu ya. Baik Bu.